Integrasi Nasional oleh Yohana Kristina NIM 2301060018 kelas A. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya atau proses untuk menyatukan berbagai unsur atau kelompok, baik itu suku, ras, budaya, agama, dan daerah yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Yang berikut pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Pluralitas merupakan istilah yang tentunya harus dipahami oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena Indonesia bersifat plural dengan kekayaan dan keanekaragamannya. Adanya pluralitas ini membuat masyarakat Indonesia bisa hidup dengan toleransi yang tinggi. Pluralitas juga bisa dilihat secara vertikal maupun horizontal. Jika secara horizontal, masyarakat Indonesia dapat dikelompokkan menurut agama, suku, etnis, ras, dan sebagainya. Sementara secara vertikal, masyarakat Indonesia dibedakan menjadi golongan atas, menengah, dan bawah. Adapun faktor penyebab pluralitas di Indonesia, yang pertama kondisi geografis wilayah Indonesia, yang kedua letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yang ketiga iklim yang beragam dan struktur geologi, yang keempat pengaruh budaya asing. Yang berikut strategi integrasi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Secara etimologi atau asal-usul bahasa, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang bila dipisahkan menjadi Bhinneka yang artinya beragam atau beraneka, Tunggal yang artinya satu, dan Ika yang artinya itu. Secara harafiah, jika diartikan maknanya bisa dikatakan bahwa beraneka ragam tetapi masih satu jua. Semboyan ini diambil dari kitab atau Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular yang hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Hal ini menunjukkan persatuan dan kesatuan yang terjadi di wilayah Indonesia dengan keberadaan penduduk Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, bahasa daerah, ras, dan agama kepercayaan, lantas tidak membuat menjadi terpecah belah. Melalui semboyan ini, Indonesia dipersatukan dan semua keanekaragaman tersebut menjadi satu bagian dari NKRI. Yang berikut prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, common denominator. Di Indonesia ada berbagai macam keanekaragaman. Maka sesuai dengan prinsip pertama dari Bhinneka Tunggal Ika, maka perbedaan-perbedaan di dalam negara ini haruslah dicari common denominator, yang artinya bahwa harus mencari persamaan dan perbedaan sehingga semua rakyat yang hidup di Indonesia dapat hidup di dalam keanekaragaman dan kedamaian dengan adanya kesamaan di dalam perbedaan tersebut. Yang kedua, tidak bersifat sektarian dan eksklusif. Makna yang terkandung dalam prinsip ini yakni semua rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya adalah yang paling benar, paling hebat, atau paling diakui oleh yang lain. Pandangan-pandangan sektarian dan inklusif harus dihilangkan karena akan menimbulkan konflik yang terjadi dikarenakan kecemburuan, kecurigaan, dan sikap yang berlebihan. Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif, dengan kata lain, segala kelompok yang ada haruslah memupuk rasa persaudaraan. Kelompok mayoritas tidak memperlakukan sebuah kelompok minoritas ke posisi terbawah, melainkan harus hidup saling berdampingan satu sama lain. Yang ketiga, tidak bersifat formalitas. Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalitas yang hanya menunjukkan sebuah perilaku semu dan kaku, tetapi Bhinneka Tunggal Ika sifatnya universal dan menyeluruh. Hal ini dilandasi oleh adanya rasa cinta mencintai, hormat menghormati, saling percaya mempercayai, dan saling rukun antar sesama. Karena dengan cara inilah keanekaragaman bisa disatukan dalam bingkai ke-Indonesia. Yang keempat, bersifat konvergen. Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen, bukan divergen. Segala macam keanekaragaman yang ada, bila terjadi masalah, bukan untuk diperbesar-besarkan, tetapi harus dicari satu titik temu yang bisa membuat segala macam kepentingan menjadi satu. Hal ini bisa dicapai bila terdapatnya sikap toleran, saling percaya, rukun, non-sektarian, dan inklusif. Sekian presentasi dari saya mengenai materi integrasi nasional. Terima kasih.